Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ibnu Huzaimah adalah nama lengkap dari Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Huzaimah al-Naisaburi. Ia lahir pada bulan Safar 223 Hijriah di Naisabur, sebuah kota kecil di Khurasan yang sekarang terletak di bagian timur negara Iran. Pada masanya, ia adalah seorang imam yang sangat ahli di Naisabur dan merupakan mujtahid yang sangat populer dalam bidang hadis, serta digelari Al-Imam Al-A'imah, yakni imam dari segala imam. Ibnu Huzaimah memulai pendidikannya dengan belajar Al-Quran. Sejak kecil, ia telah mempelajari Al-Quran. Konon, ia sangat ingin menemui Ibnu Qutaibah untuk mencari dan mempelajari hadis. Ketika meminta izin ayahnya menyarankan agar mempelajari Al-Quran hingga benar-benar memahami isinya terlebih dahulu. Setelah dianggap mampu memahami Al-Quran, ayahnya baru mengizinkannya pergi mencari dan mempelajari hadis dengan melawat ke Marwah dan menemui Muhammad ibnu Hisham serta Ibnu Qutaibah. Setelah usianya genap 17 tahun atau pada sekitar tahun 240 Hijriah sampai 855 Masehi, beliau melakukan pelayatan intelektual ke berbagai negeri Islam, seperti ke Marwah, Rai, Syria, Mesir, Wasit, Baghdad, Basrah, Kufah, dan lain-lain. Selama pelayatannya, dia berguru kepada banyak ulama besar di masanya. Di antara guru-gurunya adalah Ali ibnu Muhammad, Musa ibnu Sahal al-Ramli, Muhammad ibnu Harb, Abu Quraib, Muhammad ibnu Marwan, Yunus ibnu Abdul A'la, Abdul Jabbar ibnu Al-A'la, Ishaq ibnu Rahawai, Mahmud ibnu Ghailan, Ali ibnu Hajar, dan lain-lain. Selain belajar di banyak tempat, Ibnu Huzaimah juga banyak meriwayatkan hadis. Dalam periwayatan hadis, ia tidak mau menyampaikan hadis yang diterima dari guru-gurunya sebelum benar-benar memahaminya. Ibnu Huzaimah juga memiliki banyak murid. Para muridnya inilah yang meriwayatkan hadis-hadis koleksinya. Di antara para muridnya adalah Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Abu Ali al-Naisaburi, dan yang lainnya. Yang paling akhir meriwayatkan hadis darinya di Naisabur ialah cucunya sendiri, yaitu Abu Thahir Muhammad. Kepribadian Ibnu Huzaimah. Beliau dikenal sebagai orang yang berani menyampaikan kebenaran, kritik, dan koreksi sekalipun terhadap penguasa, terutama jika berkaitan dengan penyampaian hadis yang keliru. Beliau juga dikenal memiliki kecerdasan atau daya hafal yang sangat luar biasa. Kitab Shahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah sendiri menamai kitabnya dengan sebutan Mukhtasar al-Mukhtasar min al-Musnad al-Sahih dan al-Nabi SAW. Kitab ini disusun dan diterbitkan berdasarkan manuskrip yang diketemukan. Dengan kata lain, hadis-hadis yang disusun Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya belum seluruhnya terhimpun dalam terbitan yang bisa kita jumpai saat ini. Koleksi hadis Shahih Ibnu Huzaimah yang manuskripnya berhasil diketemukan dan diterbitkan berjumlah 4 juz. Tiap juz dibagi dalam 2 atau 3 kitab, dan tiap kitab terdiri dari beberapa bab. Menggunakan sistematika subbab seperti halnya subbab fikih, mulai dari kitab wudu, kitab sholat, dan seterusnya. Adapun kelebihannya adalah mudah untuk mencari hadis yang sesuai dengan tema apa yang diinginkan oleh pencari atau peneliti hadis. Sedangkan kekurangannya adalah jika hanya mengetahui nama kemasyhuran kitabnya saja, kita akan terkecoh tatkala meninjau metode penulisan yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan membahas mengenai Ibnu Hibban. Ibnu Hibban, nama lengkap beliau adalah Abu Hatim Muhammad ibnu Hibban ibnu Ahmad ibnu Hibban al-Tamimi al-Busti. Beliau lahir pada tahun 267 Hijriah. Lahir di desa Busta atau Afghanistan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa ia meninggal pada tahun 354 Hijriah pada usia 67 tahunan. Ia juga memiliki kunyah, yaitu Abu Hatim al-Busti. Sebagai seorang ahli hadis ternama, ia mendapatkan gelar Al-Hafiz, sebuah gelar kehormatan yang hanya disematkan pada pakar hadis yang paling tinggi. Adapun rihala ilmiahnya, Imam Az-Zahabi berkata, ia menuntut ilmu di atas tahun 300 Hijriah, menunjukkan bahwa ia menuntut ilmu sendirian dan ketika itu usianya 20-an tahun.
Meskipun sedikit terlambat dalam menuntut ilmu, akan tetapi ia sangat sungguh-sungguh dan memaksimalkan kemampuannya dalam belajar. Guru beliau adalah Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Mustanna al-Mausul, Hasan bin Sufyan asy-Syaibani, Abu Abbas Muhammad bin Hasan al-Asqalani, Abu Ishaq Imran bin Musa bin Musjani al-Jurjani, dan lain-lainnya. Adapun murid-murid beliau adalah Abu Abdullah Hakim an-Naisaburi, kemudian Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ad-Daruqutni. Selain itu ada juga Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Mandah. Ibnu Hibban dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang memang sangat kental dengan nuansa religiusnya, sehingga ia menjadi seorang muslim yang sangat taat beribadah. Adapun kitab Ibnu Hibban yakni adalah Shahih Ibnu Hibban bi At-Tartib Ibni Balaban. Jumlah jilidnya ada 18 jilid. Tahun terbitnya 1997 dan penerbitnya adalah Muassasah Ar-Risalah Beirut, Lebanon. Isi kitab Shahih Imam Ibnu Hibban memuat kira-kira 7.448 hadis. Terdapat sekitar 4.801 hadis yang sama-sama dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim atau salah satunya. Sisanya kira-kira 1.647 hadis yang tidak terdapat dalam kitab Shahih Bukhari Muslim yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban bersama dengan Malik. Sistematika kitab Amir Alauddin Al-Farisi menanggapi bahwa keunikan pengerjaannya dan kekuatan penyusunannya menjadi sulit, sehingga banyak orang yang menjauhinya. Oleh karena itu, ada dua trik cara mudah, yaitu yang pertama, membuat indeks berdasarkan penyebutan ujung-ujung hadisnya, dan yang kedua, menata kembali berdasarkan bab-bab fikih, sehingga bentuknya menjadi bentuk kitab-kitab sunnah lainnya yang mudah untuk menemukan hadis apa saja di dalamnya. Adapun kelebihan kitab ini terlihat pada jalur riwayatnya, dan kekurangannya adalah penyusunan yang dilakukan oleh Ibnu Hibban ini aneh dan asing karena tidak pernah dipakai oleh ulama ahli hadis lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.